Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafisa Analis dari kelas PAI A3 dengan NIM 2221010 114. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam dengan makalah yang berjudul Pendidikan Islam sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. Pendidikan Islam sebagai upaya menanggulangi pengangguran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengangguran, yang dimana pengertian pengangguran yakni masyarakat yang memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada banyak pekerjaan yang tersedia tergantung pada keahliannya. Memutuskan untuk bekerja untuk mereka berarti mendapatkan penghidupan yang layak untuk masa depan. Sedangkan bekerja adalah hak setiap individu. Yang berhasil atau tidaknya itu terserah masing-masing individu. Jadi faktor yang paling banyak mempengaruhi keputusan bekerja atau tidak adalah faktor gaji. Meskipun syarat yang terpenting adalah seseorang harus berusaha keras untuk mendapatkan rezeki yang dijanjikan karena Allah telah menciptakan bahwasannya kemalasan dan pengangguran mempunyai dampak negatif langsung terhadap pelakunya dan dampak tidak langsung terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dan juga dijelaskan bahwasannya pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak aktif mencari pekerjaan. Dalam kategori pengangguran biasanya mencakup orang-orang yang berada dalam usia kerja tetapi masih belum bekerja. Usia kerja biasanya merupakan usia yang tidak bersekolah tetapi lebih tua dari usia anak. Selanjutnya, adapun penjelasan pengangguran adalah masalah yang paling serius. Pengangguran menurunkan produktivitas dan pendapatan masyarakat yang dapat menimbulkan masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan presentasi total angkatan kerja. Karena kurangnya pendapatan, para penganggur mengurangi pengeluaran konsumsinya yang berujung pada penurunan tingkat kekayaan dan kesejahteraan, di mana teori pengangguran sangat penting dalam perekonomian karena di dalam Islam pengangguran merupakan masalah perekonomian yang sangat serius. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan teori pengangguran berdasarkan para pemikiran ekonomi Islam abad pertengahan. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis pengangguran secara umum. Yang pertama, pengangguran fluksional yang didefinisikan sebagai kondisi di mana tingkat pengangguran dalam satu wilayah mencapai 2 atau 3% dari total tenaga kerja. Yang kedua, yakni pengangguran siklikal. Dalam lingkup industri, tidak selalu permintaan terhadap produksi tetap tinggi. Dan yang ketiga, yakni pengangguran struktural, yang dimana merujuk pada situasi di mana pengangguran timbul akibat perubahan struktural dalam kegiatan ekonomi pada suatu periode. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kemiskinan. Bahwasannya secara harfiah dalam Kamus Besar Indonesia, miskin itu berarti tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidup dan memiliki pendapatan ekonomi yang rendah. Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dapat dikatakan kemiskinan apabila kurangnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Definisi tentang kemiskinan beragam, dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kurangnya kesempatan dalam berusaha, sehingga pengertian lebih luas hingga sosial dan moral. Dan yang terakhir yakni pengangguran teknologi, yang dimana terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia secara bertahap digantikan oleh kecanggihan teknologi yang dikenal sebagai robot.
Menurut paparan Yusuf Al-Qaradawi yang dikutip oleh Subhan, terdapat dua macam pengangguran dalam pandangan Islam. Yang pertama, pengangguran jabariyah, yang dimana pengangguran tersebut yakni suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, dalam artian seseorang telah berusaha mencari pekerjaan namun tidak berhasil dan terpaksa menerima kondisi tersebut. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya skill pada saat itu atau ketidaksesuaian antar skill. Yang kedua yakni pengangguran hiyariyah, yang dimana pengangguran ini berbeda dengan pengangguran jabariyah. Pengangguran ini tergantung dengan dirinya sendiri. Kondisi ini tergantung orang tersebut bermalas-malasan dan hanya berpangku pada tangannya. Padahal kesempatan dan kemampuan sudah tersedia, tetapi tidak ada usaha sama sekali dari pengangguran tersebut untuk berupaya meningkatkan produktivitasnya. Adapun dampak dari adanya kondisi pengangguran, yang pertama yakni membahayakan akidah, di mana situasi ini kekurangan yang dialami seseorang saat menganggur dapat menyebabkan semua orang yang menghadapi situasi tersebut melakukan hal maksiat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua yakni membahayakan akhlak. Jika pengangguran miskin yang hidup di lingkungan orang yang berkecukupan dikhawatirkan mendapatkan tekanan batin orang miskin tersebut, sehingga memungkinkan dapat melupakan hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh syara atau hukum agama. Yang ketiga yakni membahayakan kelangsungan rumah tangga, di mana ada beberapa faktor yang berpengaruh pada pengangguran rumah tangga. Yang pertama dalam segi pembinaan. Kepala rumah tangga yang menganggur akan tetapi terkait untuk memberi nafkah pada keluarganya yang merupakan tanggung jawabnya. Adapun faktor penyebab pengangguran di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yakni orientasi kebijakan pembangunan ekonomi. Yang kedua, kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga yakni daya saing industri, dan yang keempat adalah globalisasi. Adapun macam-macam kemiskinan, yang pertama yakni kemiskinan absolut, yang dimana keadaan pendapatannya di bawah garis dari kemiskinan sehingga masih belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua yakni kemiskinan relatif, di mana ketimpangan keadaan disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang masih tidak merata pada masyarakat. Yang ketiga yakni kemiskinan kultural, yang dimana orang miskin berkepribadian kurang berusaha dan banyak bermalas-malasan. Bahkan ketika ada orang membantunya untuk bangkit agar kehidupannya lebih baik, ia justru tidak memperdulikan dan tidak mau bekerja keras karena dia memiliki sifat buruk. Yang keempat yakni kemiskinan struktural, yang disebabkan karena rendahnya akses tenaga kerja pada suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan sehingga kemiskinan bertambah subur. Adapun perspektif Islam berpendapat bahwasannya Imam Al-Ghazali berpendapat kemiskinan tidak hanya terkait dengan kekurangan pendapatan, tetapi juga melibatkan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya tidak diperlukan tidak dapat disebut kemiskinan. Al-Ghazali juga membagi kemiskinan menjadi dua aspek, yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang terkait dengan kebutuhan rohani. Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan menurut agama Islam. Yang pertama yaitu mendapat bantuan dari keluarga atau kerabat yang terdekat. Yang kedua, mendapat bantuan dari tetangga atau masyarakat. Yang ketiga, mendapat bantuan dari negara. Dan yang keempat, bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya yakni pendidikan Islam sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. Solusi dan upaya penanggulangan kemiskinan tidak lagi bertumbuh pada nilai-nilai luhur yang mendasari kerja pengentasan kemiskinan, integritas, kerelawan, dan amanah
keadilan, persatuan dalam keberagaman, dan kesetaraan. Nilai-nilai tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam dan tentunya sangat tepat bila diterapkan dalam pengentasan kemiskinan dan menjadi landasan operasional penyelesaian masyarakat kemiskinan. Adapun pendidikan Islam memiliki peran dalam upaya menanggulangi kemiskinan, yakni melalui pendidikan Islam. Individu diberikan landasan moral dan nilai-nilai etika yang mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial. Pendidikan ini tidak hanya fokus pada aspek keilmuan agama, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Yang selanjutnya yakni pendidikan Islam sebagai menanggulangi pengangguran, yang dimana salah satu cara untuk mengatasi pengangguran adalah melalui kewirausahaan dengan pengembangan lapangan kerja di pedesaan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai akar yang kuat pada masyarakat lokal dan masyarakat desa. Sekilas tentang produk pesantren yang berfungsi untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa, yakni khususnya melalui pemanfaatan metode pertanian pondok pesantren. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan hanya tentang pengetahuan agama, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan berdaya, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan yang dimana pendidikan Islam memainkan peran kunci dalam menanggulangi pengangguran melalui berbagai cara. Yang pertama, yakni pendidikan Islam memberikan landasan etika dan moral yang kuat, membentuk individu yang tidak hanya kompeten dan dalam bidang agama, tetapi juga memiliki sikap yang tanggung jawab terhadap masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam membentuk karakter pekerja yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, sifat-sifat yang dihargai dalam dunia kerja. Yang selanjutnya yakni pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kreatif, yang dimana proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non-formal sebenarnya merupakan sebuah inisiatif yang memikirkan masyarakat untuk memperkuat dirinya sepanjang keberadaannya, di mana pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kreatif merupakan suatu strategi dengan tujuan meningkatkan kapasitas kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembelajaran, yang dimana bahwasannya pendidikan kreatif, yakni pendekatan ini fokus pada penggunaan metode pembelajaran inovatif dan kreatif untuk merangsang perkembangan potensi individu dan kelompok dalam masyarakat. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, melainkan juga melibatkan pengembangan keterampilan pemikiran kritis dan kreativitas. Tujuannya adalah menciptakan individu yang tidak hanya terampil secara akademis, melainkan juga mampu berpikir secara out of the box, yang dimana menghadapi perubahan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun salah satu aspek penting dalam pendidikan kreatif adalah memberikan ruang untuk ekspresi kreatif dan pengembangan bakat. Ini melibatkan pembelajaran melalui seni, musik, drama, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi kreativitas mereka. Oleh karena itu, pendidikan kreatif tidak hanya terkait dengan sektor pendidikan formal, tetapi juga melibatkan unsur-unsur non-formal dan informal. Adapun beberapa manfaat utama dari pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kreatif, yang pertama yakni peningkatan keterampilan kreatif, yang kedua pengembangan wirausaha, yang ketiga peningkatan keterampilan komunikasi, yang keempat peningkatan daya saing, yang kelima pemberdayaan perempuan, yang keenam peningkatan pengetahuan dan kesadaran, yang ketujuh yakni pembentukan identitas budaya, yang kedelapan mendorong kolaborasi, yang kesembilan yakni peningkatan kualitas hidup, dan yang kesepuluh yakni pemahaman global. Adapun kesimpulan dari yang saya paparkan yakni sebagai berikut, yakni pendidikan Islam berperan sebagai
kekuatan strategis dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kreatif. Pusat perhatian pada nilai-nilai moral, karakter, dan kreativitas. Menjadi pendidikan ini lebih dari sekadar alat akademis, melainkan sebuah instrumen yang penting untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kerjasama yang erat antar lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan dalam tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk pemimpin yang memiliki moralitas, etika, dan keterampilan kompetitif yang tinggi. Sekian dari saya penjelasan tentang pendidikan Islam sebagai upaya menanggulangi kemiskinan dan pendidikan Islam sebagai upaya menanggulangi pengangguran serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kreatif. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.